Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Fahir Aminuddin, kelas 5C, NIM 82. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan itu apa sih, seperti itu. Jadi kita perlebar agar lebih leluasa. Lanjut topologi jaringan. Topologi jaringan komputer merupakan bentuk dari jaringan komputer yang dibuat. Pemahaman tentang bentuk jaringan komputer sangat penting untuk dikuasai sehingga jaringan komputer yang didesain dan dikelola dapat berjalan dengan optimal. Topologi jaringan komputer adalah yang terus berkembang seiring perkembangan kebutuhan akan jaringan komputer, sehingga masing-masing topologi jaringan komputer memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini adalah jenis-jenis topologi jaringan. Topologi bus. 1. Topologi bus merupakan topologi jaringan komputer yang pertama kali dikembangkan. Topologi ini secara sederhana menyambungkan beberapa komputer secara paralel, seperti pada gambar di sini. Ciri khas dari topologi ini adalah adanya backbone yang menghubungkan setiap perangkat komputer. Kelebihan dari topologi bus adalah sederhana, tidak memerlukan alat khusus, karena setiap komputer dihubungkan ke backbone secara paralel. Maka setiap data akan dikirimkan melalui backbone dan akan ditransmisikan ke semua komputer yang terhubung di backbone tersebut. Konsekuensinya adalah semakin banyak komputer yang terhubung di backbone tersebut, kemudian terjadinya data collision atau tabrakan. Apabila backbone terputus, maka seluruh jaringan akan lumpuh. Dari sisi keamanan, data sangat tidak aman karena data ditransmisikan ke setiap komputer yang terhubung ke backbone. Sehingga pada dasarnya setiap komputer yang ada di backbone akan menerima setiap data yang melewati backbone. Selanjutnya adalah topologi ring dan VDDI. Saya jelaskan pertama ya. Pada dasarnya topologi ring merupakan topologi bus yang kedua ujungnya disambungkan. Topologi ring berusaha untuk memecahkan permasalahan data collision yang terjadi pada topologi bus dengan menggunakan token. Token merupakan sebuah data khusus yang berputar secara terus-menerus di dalam jaringan ring. Hanya komputer yang mendapatkan token yang dapat mengirimkan data transmit, sedangkan komputer lainnya dalam keadaan receive. Receive adalah bisa diartikan menerima data begitu. Dengan teknik ini, data collision dapat diminimalisir karena pada suatu waktu hanya ada satu komputer yang mengirimkan datanya, yang lain pada mode receive. Dan contoh untuk topologi ring VDD ada di sini. Namun, teknik penggunaan token ternyata menimbulkan permasalahan lain. Semakin banyak komputer yang terhubung ke jaringan ring tersebut, maka frekuensi pengiriman data akan semakin lama. Sedangkan permasalahan network down yang disebabkan oleh putusnya kabel backbone masih belum dapat diselesaikan pada topologi ring. Untuk menyelesaikan permasalahan network down karena backbone terputus, topologi ring dikembangkan lebih lanjut menjadi topologi VDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Pada dasarnya, VDDI merupakan double ring. Fungsi dari double ring ini adalah sebagai backup apabila terdapat komputer di jaringan yang bermasalah, maka secara otomatis akan dikeluarkan dari jaringan dan jaringan akan membantu jaringan lain sehingga tetap berfungsi seperti yang kita rasakan. Nih,
Selanjutnya topologi ring. Topologi star. Nah, topologi star merupakan topologi yang berlawanan dengan konsep topologi di atas bahwa jaringan komputer sebaiknya dibuat secara distribusi dan tidak saling terkait. Dengan demikian, maka apabila terdapat permasalahan pada sebuah komputer tidak mempengaruhi komputer lainnya. Namun, topologi ini membutuhkan perangkat sebagai pusat jaringan komputer yang disebut dengan konsentrator, seperti pada gambar di samping. Pada implementasinya, konsentrator dapat berupa hub atau switch. Dengan menggunakan topologi star, jaringan komputer dapat dengan mudah berkembang tanpa harus mengganggu atau merubah jaringan yang sudah ada. Namun, demikian jaringan komputer dengan menggunakan topologi star membutuhkan perangkat khusus, hub atau switch. Dan apabila perangkat ini rusak, maka jaringan akan lumpuh. Semuanya begitu. Selanjutnya, topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi bus dan star, di mana terdapat backbone yang menghubungkan banyak topologi star seperti pada gambar di samping. Hal berikut apabila digambarkan pada menyerupai pohon dengan batang. Pohon berupa backbone yang memiliki cabang dan ranting yang luas dan banyak. Topologi tree menggabungkan kecepatan topologi bus dengan fleksibilitas topologi star, sehingga akan didapatkan jaringan komputer yang cepat namun tetap dapat berkembang secara fleksibel sesuai kebutuhan. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pada topologi star, yaitu menghilangkan konsentrator pada jaringan komputer. Setiap komputer didesain untuk dapat terhubung ke komputer lain secara langsung atau bisa disebut dengan peer-to-peer, sehingga tidak membutuhkan adanya konsentrator. Namun demikian, konsep yang bagus tersebut secara nyata sulit diimplementasikan karena akan membutuhkan network card yang sangat banyak jumlah komputer yang kita gunakan. Maka konsep ini hanyalah menjadi konsep sampai berkembangnya teknologi wireless LAN pada akhir era 1990-an. Dengan menggunakan wireless LAN, topologi mesh dapat diimplementasikan. Nah, di sini sudah saya rangkum untuk kekurangan dan kelebihan setiap topologi tadi yang saya sebutkan. Pertama, bus. Kelebihannya adalah sederhana. Kekurangannya pertama kurang aman, dan kedua apabila backbone rusak maka jaringan lumpuh total. Ketiga, kemungkinan data collision besar. Dan kedua, token ring. Meminimalisir data collision menggunakan token. Dan kekurangannya apabila ring rusak maka jaringan lumpuh total, dan kedua keamanannya kurang begitu. Dan VVDI kelebihannya apabila ring atau komputer rusak jaringan tidak lumpuh dan tetap aman gitu, tetap stabil. Dan kekurangannya tidak menyelesaikan masalah keamanan data. Topologi star, kelebihannya pertama kerusakan pada sebuah komputer tidak mempengaruhi keseluruhan jaringan. Kedua, mudah dikembangkan. Untuk kekurangannya sendiri adalah apabila konsentrator rusak maka jaringan lumpuh total gitu. Dan untuk topologi tree, pertama memudahkan maintain, dan kekurangannya biaya lebih mahal karena menggunakan backbone. Jadi, untuk yang terakhir adalah mesh, kelebihannya menghubungkan hubungan peer-to-peer setiap anggotanya sehingga menjamin clock maksimal. Dan kekurangannya sulit dan mahal untuk diimplementasikan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.